Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia Minggu 22 November 2020. Adapun judul yang saya ambil pada pagi hari ini adalah internalisasi dalam kekristenan bagian yang pertama. Apa itu internalisasi? Internalisasi adalah suatu proses penanaman nilai dalam diri seseorang melalui suatu upaya pembinaan, bimbingan, budaya, sehingga membentuk sikap dan cara pandang yang benar. Dalam kekristenan, internalisasi harus dimulai sejak awal melalui pembentukan dari firman Tuhan. Dan ayat utama kita pada pagi hari ini adalah 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kita dengarkan bersama baik-baik ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Petrus mengatakan iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Mengapa itu kebajikan? Bagi orang Israel pada zaman dulu, agama merupakan bagian yang penting di dalam internalisasi. Mereka harus berdoa sebanyak 18 kali sehari dan harus mengutamakan peraturan agama sebanyak 366 kali. Maka itu jangan heran kalau mereka sangat cerdas. Mereka luar biasa. Nah, internalisasi ini dimulai sejak dini. Di dalam Alkitab juga dikatakan untuk membentuk seseorang harus diperlukan karakter sejak dini. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, dan ini akan menjadi yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Ya, kita dengarkan baik-baik Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iya, saya bacakan sekali lagi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Ini artinya bahwa internalisasi memiliki satu hal yang penting di dalam dunia kekristenan. Internalisasi secara garis besar dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun yang disebut dengan intuitif proyektif. Iman seseorang itu iman anak usia ini adalah suka mencontoh orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak usia 0 sampai 8 tahun, perhatikan baik-baik apa yang kita buat itu akan dicontoh oleh anak kita. Kalau kita suruh anak kita membaca Alkitab, tetapi kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab, mereka tidak akan pernah membaca Alkitab. Anak kita ajak untuk berdoa, tapi kita tidak pernah berdoa, maka dia pun juga akan menjadi anak yang tidak pernah berdoa. Anak kita suruh aktif di gereja, lalu melayani Tuhan, sementara kita sendiri nggak melayani Tuhan, kemungkinan besar dia pun akan sama tidak mau melayani Tuhan. Ini usia 0 sampai 8 tahun, jadi ini bagian yang penting sekali dalam pendidikan internalisasi dalam kekristenan. Adapun yang kedua adalah dalam usia 8 sampai 12 tahun, ini dikatakan sebagai pendidikan afiliatif harfiah. Iman anak usia ini sudah dapat menilai hal-hal yang harfiah, yang tulisan dan nilai-nilai yang dilihatnya. Sebab itu berikanlah kepada mereka tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan cerita tentang Yesus Kristus yang mengasihi orang lain, Yesus yang menyembuhkan banyak orang, Yesus yang mengampuni dosa, cerita-cerita dalam Alkitab yang baik. Jangan kita berikan kepada mereka kebebasan untuk membaca atau menonton handphone, menyaksikan atraksi-atraksi musik pop, musik-musik yang lain yang sangat masuk. Oh, usia seperti ini dia dapat menilai. Dan dia sudah mulai meresap nilai-nilai yang dapat dinilainya, baik yang dia lihat secara langsung ataupun dalam bentuk tulisan. Sebab itu kalau kita memiliki anak, perhatikan internalisasi
pada usia 8 sampai 12 tahun. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga adalah usia 12 sampai 18 tahun atau kita katakan remaja. Ini adalah usia sintetis konvensional. Emosi benar-benar terbentuk, perhatikan baik-baik, kritis dan mulai timbul konflik. Ya, maka tidak heran dalam usia segini anak-anak lebih senang bermain dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Ya, karakternya mulai matang. Dan orang-orang Kristen di usia ini harus menjadi agen moral daripada anak-anak yang seusia gini. Kita harus memberikan contoh yang terbaik, terutama iman kita kepada Kristus, agar mereka pun mencontoh yang baik. Karena kalau tidak akan timbul konflik antara orang tua dengan anak, ataupun sebaliknya. Sebab itu perhatikan baik-baik dalam usia seperti ini, pendekatan sintetis itu sangat diperlukan. Pendekatan hati orang tua kepada anak sangat diperlukan. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah usia 18 sampai 30 tahun atau kita katakan individual reflektif. Ya, seseorang ingin melepaskan diri dari keterikatan kepada orang tuanya, tetapi dia juga perlu pengawasan tetap dalam usia seperti ini. Iman dan kedewasaan seseorang sudah tampak jelas, karakternya begitu tampak jelas. Sebab itu dalam usia seperti ini, perhatikanlah hal-hal yang sangat esensi, hal-hal yang sangat penting yang kita butuhkan, agar kalau dia meninggalkan orang tuanya, lalu dia berkeluarga, jangan sampai hal-hal negatif terjadi pada keluarganya yang baru. Sebab itu ajaklah orang seusia ini untuk mendewasakan iman, untuk merefleksikan iman dalam hidupnya, karena imannya sudah terbentuk matang sejak dia dari kecil. Kalau saudara punya problema di usia segini, ini akan sulit untuk membentuk seseorang menjadi dewasa dalam iman. Tapi kalau kita berhasil membentuk dalam usia ini, iman dan kedewasaannya dia akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu yang keempat. Ya. Yang terakhir adalah bagian kelima, usia 30 tahun ke atas. Ini sangat tepat dengan hidup Yesus. Ini adalah usia dinamakan konjungtif komprehensif. Iman ditunjukkan dengan kasih dan komitmen kepada Tuhan dan sesama. Mengapa ada orang yang dalam usia matang seperti ini tidak mengasihi Tuhan, tidak memiliki komitmen? Karena internalisasi yang dibentuk dari sejak usia dini ada kesalahan. Sebab itu Yesus ketika usia 30 tahun, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia melayani banyak orang, hidupnya penuh dengan kasih, jiwanya sudah matang, pemikirannya matang, tujuannya jelas. Karena dia dibentuk dengan tepat pada masa usia segini. Kalau seseorang dalam usia 30 tahun ke atas, tetapi tidak menunjukkan iman dan kedewasaan dan komitmen kepada Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Siapakah kita? Kalau kita memiliki emosi yang berlebih-lebih, jangan-jangan kita tidak memiliki internalisasi yang sesuai dengan firman Allah. Alkitab tadi katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah pentingnya firman Allah bagi hidup kita. Jangan pernah jemu untuk mendidik orang lain. Jangan pernah jemu untuk mendidik anak kita, agar mereka menjadi orang-orang yang berguna di kemudian hari. Apapun yang kita alami hari ini, kalau kita tetap dalam internalisasi Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan, semua akan menjadi baik dalam hidup kita. Pada dasarnya Tuhan menginginkan sejak kita lahir dalam ke dunia ini, Dia menginginkan segala sesuatu itu menjadi baik kalau kita mengikuti cara-cara yang Tuhan inginkan melalui firman Allah. Inilah firman yang telah kita dengar, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Katakan dari semula. Dari semula Engkau menetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, oh semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Semua akan menjadi baik kalau kita menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang penuh dengan bimbingan daripada Tuhan, nilai yang penuh contoh. Kalau Anda seorang bapak, seorang orang tua, seorang ibu, berikanlah nilai yang baik kepada anakmu sejak usia dini, supaya nanti kau akan memetik hasilnya. Kalau seorang remaja atau pemuda, tanamkanlah nilai-nilai yang baik dari firman Allah dan belajarlah melakukannya. Kalau kita seorang yang sudah dewasa, jadikanlah kita orang yang berkomitmen untuk melayani dan mengasihi Tuhan, karena firman Allah itu berguna bagi hidup kita. Siapapun yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini, saya percaya mereka ingin memiliki masa depan yang baik. Sebab itu tanamkan firman Allah, jadikan firman Allah pegangan dalam hidup kita. Di masa yang sulit atau apapun, kita tetap kuat, karena semua yang baik sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Angkat tangan saudara, saya akan berdoa khusus buat orang yang telah mungkin sedang dalam masalah, dalam pergumulan. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Mereka yang sedang dalam kebimbangan akan masa depan, Tuhan berikan kepastian. Ajarkan kami Tuhan untuk menginternalisasi firman Allah, menanamkan kebenaran, nilai-nilai yang baik, sehingga kami dapat melakukannya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir dalam tempat ibadah, ataupun yang masih sedang dalam mengikuti online, atau siapapun yang mendengar firman Allah ini. Engkau menjangkau hidup mereka, mengembalikan mereka Tuhan, untuk kembali menjadi kuat dan setia, berkomitmen dalam pengiringan kepada Engkau. Kita tetap dalam sikap doa, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita, berkat Allah akan memenuhi keluarga kita, berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita, berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, jadilah saksi, jadilah terang, milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, malah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kehendak hati, kita semua menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.